matinya demokrasi kita. Bagian kedua, baru pada tahun 2003 Chavez melakukan langkah-langkah yang pertama menuju otoritarianisme. Di tengah memudarnya dukungan rakyat, Chavez menghambat referendum yang diusulkan oposisi untuk menurunkannya dari jabatan sampai setahun kemudian. Ketika kenaikan harga minyak ikut mengangkat namanya sehingga dia bisa menang pada 2004, pemerintah membuat daftar hitam berisi nama-nama yang telah menandatangani petisi penurunan dan mengatur isi Mahkamah Agung. Namun kemenangan besar Chavez dalam pemilihan presiden 2006 membuat dia masih bisa tampil demokratis. Rezim Chavista menjadi makin represif. Sesudah 2006 menutup satu stasiun televisi besar, menangkap atau mengasingkan politikus oposisi, hakim, dan tokoh media dengan tuduhan tak jelas, serta menghilangkan batas masa jabatan presiden supaya Chavez dapat berkuasa selamanya. Chavez yang sudah sekarat karena kanker terpilih kembali pada 2012 dalam pemilihan presiden yang bebas tapi tidak adil. Chavisme mengendalikan sebagian besar media dan mengerahkan aparat pemerintah untuk menang. Ya, jadi mengendalikan sebagian besar media dan mengerahkan aparat pemerintah untuk menang. Nah, itu salah satu cirinya kan. Sesudah kematian Chavez tahun kemudian penggantinya Nicolas Maduro menang dalam satu lagi pemilihan umum yang mencurigakan. Pada tahun 2014 pemerintahannya memenjarakan seorang pemimpin utama oposisi. Tetap saja kemenangan besar oposisi dalam pemilihan umum legislatif 2015 tampak menyangkal klaim para pengkritik yang menyatakan Venezuela tak lagi demokratis. Barulah ketika satu Dewan Konstituante baru yang hanya berisi satu partai mengambil alih kekuasaan Kongres Venezuela pada 2017, hampir 2 dasawarsa sudah Chavez pertama kali meraih kursi kepresidenan Venezuela diakui secara luas sebagai negara otokrasi. Perlahan ya demokrasi itu bisa mati. Caranya bukan di tangan bersenjata, tangan pemimpin yang terpilih secara demokratis. Itulah cara demokrasi mati sekarang. Kediktatoran yang mencolok dalam bentuk fasisme, dalam bentuk komunisme, atau kekuasaan militer sudah hilang di sebagian besar negara di dunia. Kudeta militer dan perebutan kekuasaan dengan kekerasan yang jarang terjadi di sebagian besar negara mengadakan pemilu secara teratur. Demokrasi masih bertumbangan, tapi dengan cara yang berbeda. Sejak akhir Perang Dingin, sebagian besar kehancuran demokrasi bukan disebabkan para jenderal dan serdadu, melainkan pemerintah hasil pemilu. Seperti Chavez di Venezuela, para pemimpin terpilih telah membajak lembaga-lembaga demokrasi di Georgia, Hungaria, Nicaragua, Peru, Filipina, Polandia, Rusia, Sri Lanka, Turki, dan Ukraina. Kemudian demokrasi hari ini dimulai di kotak suara. Jalan menuju kerusakan lewat pemilu benar-benar mengecoh. Dengan kudeta klasik seperti dilakukan Pinochet di Chili, kematian demokrasi langsung terjadi dan tampak jelas bagi semua pihak. Istana kepresidenan terbakar, presiden terbunuh, dipenjara atau terusir ke pengasingan, konstitusi dianggap tidak berlaku atau dibuang. Di jalan pemilu hal-hal tidak terjadi. Tidak ada tank di jalanan. Konstitusi dan lembaga berlabel demokratis lainnya tetap ada. Rakyat masih memberi suara. Autokrat hasil pemilu mempertahankan tampilan demokrasi sambil menghilangkan substansinya. Banyak upaya pemerintah membajak demokrasi itu legal dalam tanda petik ya, dalam arti disetujui lembaga legislatif dan diterima lembaga yudikatif. Persis dengan Indonesia. Boleh jadi upaya itu bahkan digambarkan sebagai upaya memperbaiki demokrasi, memperbaiki tanda ini ya dicetak miring, membuat pengadilan lebih efisien, memerangi korupsi atau membersihkan proses pemilu. Koran-koran masih terbit tapi sudah dibeli atau ditekan sehingga menyensor diri. Rakyat terus mengkritik pemerintahan tapi lantas menghadapi masalah pajak dan hukum lainnya. Wah, timbul kebingungan politik. Orang tidak langsung menyadari apa yang terjadi. Banyak yang percaya bahwa mereka masih hidup dalam demokrasi pada 2011 ketika satu survei
Latino Barometro meminta warga Venezuela menilai negara sendiri. Satu itu artinya tak demokratis sama sekali, sampai 10 sepenuhnya demokratis. 50% responden memberikan nilai 8 lebih untuk negara mereka. Bingung dia, ya, kehilangan orientasi karena tak ada satu momen tak ada kudeta, pengumuman pemberlakuan hukum militer, tak ada pengumuman pemberlakuan hukum militer, atau tidak ada pernyataan bahwa konstitusi tidak berlaku. Ketika rezim jelas-jelas melewati batas memasuki kediktatoran, tak ada yang bisa membuat alarm masyarakat berbunyi. Mereka yang mencela tindakan pemerintah barangkali dianggap berlebihan atau bohong. Erosi demokrasi itu hampir tak terasa bagi banyak orang. Seberapa rentankah demokrasi Amerika terhadap kemunduran model begitu? Dasar-dasar demokrasi kita jelas lebih kuat daripada yang di Venezuela, Turki, atau Hungaria. Tapi apakah cukup kuat? Ini pertanyaan untuk konteks demokrasi Amerika, ya. Untuk menjawab pertanyaan seperti itu kita perlu mundur dari hiruk-pikuk berita harian terkini dan memperluas pandangan, mencari pelajaran dari pengalaman negara demokrasi lain di seluruh dunia dan sepanjang sejarah. Jadi belajar dari pengalaman negara demokrasi di seluruh dunia sekarang dan belajar dari pengalaman sepanjang sejarah. Belajar dari negara demokrasi yang mengalami krisis memperkenalkan kita mengerti lebih baik tantangan-tantangan yang dihadapi demokrasi kita sendiri. Contohnya, berdasarkan pengalaman sejarah negara lain, kami telah mengembangkan tes untuk membantu mengenai calon autokrat sebelum berkuasa. Kita bisa belajar dari kesalahan para pemimpin demokratis masa lalu yang membuka pintu bagi calon pemimpin otoriter dan sebaliknya. Kalau kata Rocky Gerung, Pak Jokowi itu menyimpan bibit otoriter sejak semula, dan dia sudah mendetek itu katanya. Dan itu terbukti dalam perjalanan waktu selama 10 tahun kan. Dan sebaliknya, kita bisa belajar dari kesalahan para pemimpin demokratis masa lalu yang membuka pintu bagi calon pemimpin otoriter, dan sebaliknya dari cara negara-negara demokrasi lain menjaga agar kelompok ekstremis tidak berkuasa. Pendekatan komparatif juga mengungkap bagaimana autokrat hasil pemilu di berbagai bagian dunia menggunakan strategi yang amat mirip untuk membacak lembaga-lembaga demokrasi. Selain pola-pola itu menjadi kentara, langkah-langkah menuju kerusakan jadi makin jelas dan lebih gampang dilawan. Mengetahui bagaimana rakyat negara demokrasi lain berhasil menolak autokrat hasil pemilu atau mengapa mereka secara tragis gagal melakukannya, itu penting bagi mereka yang ingin membela demokrasi Amerika hari ini. Kita tahu bahwa para demagog, dalam tanda petik provokator ekstremis, bermunculan dari waktu ke waktu di semua masyarakat, bahkan di demokrasi sehat. Amerika Serikat pernah punya beberapa, termasuk Henry Ford, Huey Long, Joseph McCarthy, dan George Wallace. Satu tes penting dari demokrasi, bagi demokrasi, bukanlah apakah tokoh-tokoh semacam itu muncul, melainkan apakah pemimpin politik dan terutama partai politik bekerja untuk mencegah mereka meraih kekuasaan dengan tidak memberi mereka tempat penting di partai, menolak, menyetujui, atau bersekutu dengan mereka, dan kalau perlu bekerja sama dengan pesaing mendukung calon-calon demokratis. Mengisolasi ekstremis populer membutuhkan keberanian politik, namun ketika rasa takut, oportunisme, atau kesalahan perhitungan membuat partai-partai mapan membawa kaum ekstremis ke arus utama, maka demokrasi menghadapi bahaya. Nanti kita lanjutkan part 3.